Halo assalamualaikum, materi kali ini adalah tentang pentingnya berinvestasi semenjak dini. Mari kita mulai. Secara umum, definisi investasi adalah mengalokasikan uang pada suatu instrumen pada saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat atau keuntungan dari instrumen tersebut di masa yang akan datang. Investasi adalah suatu pengorbanan, karena kita harus rela menunda kenikmatan atau konsumsi saat ini demi kenikmatan di kemudian hari. Investasi pada dasarnya adalah memberikan uang kepada perusahaan, pemerintah, atau entitas lain dengan harapan dapat menghasilkan lebih banyak uang di masa depan dengan beragam tujuan. Menurut Ben Graham, investasi adalah tindakan yang melalui analisis menyeluruh, menjanjikan keamanan dana pokok dan memberikan keuntungan yang memadai. Jika tidak, itulah yang disebut dengan spekulasi. Nah saat ini, ada banyak sekali instrumen yang bisa menjadi pilihan dan tujuan investasi seperti real asset, paper asset, dan digital asset. Investasi di real asset dapat berbentuk tanah atau rumah, membangun minimarket, atau membeli emas batangan. Paper asset bisa melalui kepemilikan surat berharga seperti saham, reksadana atau obligasi, dan digital asset dengan memiliki cryptocurrency atau NFT. Meski memiliki peluang untuk memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan menanamkan uang pada risk-free asset seperti deposito, harus selalu diingat bahwa setiap investasi selalu mengandung risiko. Faktor risiko ini layak menjadi bahan pertimbangan karena investasi tidak hanya memberikan keuntungan, tapi juga bisa membuat uang yang sudah susah payah dikumpulkan menyisakan kerugian. Dengan begitu, setiap pemodal yang memilih untuk mengembangbiakan uangnya dengan berinvestasi di instrumen apapun harus siap menanggung risiko terburuk. Dengan kata lain, dalam investasi terkandung risiko. Akan selalu ada risiko yang melekat pada suatu instrumen investasi. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, semakin tinggi risikonya, begitu juga sebaliknya. High risk, high return. Sebagai misal, saham lebih berisiko dibandingkan dengan obligasi. Saat membeli saham, kita bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dari membeli obligasi. Namun, risiko memiliki saham juga jauh lebih besar dibandingkan dengan memiliki obligasi. Cryptocurrency seperti Bitcoin juga bisa memberikan cuan lebih besar dibandingkan dengan saham. Namun, pergerakan harga Bitcoin juga bisa membawa malapetaka bagi pemiliknya. Nah, dalam berinvestasi, ada satu prinsip yang sangat penting yaitu pay yourself first. Ini adalah prinsip yang memprioritaskan untuk membayar diri kita sendiri terlebih dahulu dengan menabung. Jadi setelah kita menerima uang dari hasil bekerja, segera tabung sebagian uang itu. Sisanya baru digunakan untuk kebutuhan lain. Lakukan hal ini secara rutin, setiap saat setelah kita menerima uang. Setelah dana hasil menabung terkumpul cukup, ambil sedikit bagian lalu mulailah berinvestasi. Saat hasil investasi mulai tumbuh dan uang tabungan bertambah, pilih instrumen lain untuk dimasukkan dalam portofolio. Setelah kian membesar, gunakan sebagian idle money untuk berinvestasi pada instrumen yang berisiko namun juga punya peluang memberikan profit seperti saham. Itu teorinya ya. Prakteknya kapan? Prakteknya, kita harus mulai melakukan itu mulai dari sekarang. Mengapa sekarang? Jika tidak segera dilakukan, kita akan berputar-putar dan terjebak lagi dalam aktivitas harian yang hanya akan menghabiskan waktu dan uang. Kita akan masih bekerja mencari uang untuk kemudian menghabiskannya di mall menyantap junk food, berburu smartphone, memborong midnight sale atau aktivitas tidak terencana yang lain. Tidak ada sesuatu yang ingin diwujudkan sehingga kita tidak merasa perlu untuk melakukannya. Padahal, setiap hari yang kita tunda akan menimbulkan biaya penundaan yang kian lama kian mahal. Ibarat orang sakit, ongkos pengobatan akan lebih mahal ketimbang ongkos yang diperlukan untuk merawat kesehatan dengan berolahraga secara rutin. Jadi, keluarlah sebentar dari zona kenyamanan dengan menukar kesenangan saat ini dengan cara hidup yang benar-benar direncanakan. Kita harus mulai menahan nafsu belanja yang tidak perlu, mengerem pemakaian kartu kredit, mengurangi frekuensi makan di luar rumah dan kebiasaan lain yang sebenarnya tidak perlu. Tidak nyaman memang, namun itulah yang harus dilakukan jika ingin memiliki masa depan. Setelah itu, jadikan investasi sebagai sebuah gaya hidup. Oke, semoga yang sedikit ini bisa memberikan banyak manfaat. Selamat menabung dan berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.